never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez meminta MotoGP memilih. MotoGP era saat ini memang cukup berbeda dengan era beberapa tahun lalu. Saat ini, motor memegang peranan sangat penting untuk membawa pembalap meraih kemenangan. Hal tersebut dirasakan oleh pembalap Gresini Racing, Marc Marquez. Pembalap yang pindah dari Honda ke Ducati itu merasakan sendiri, bagaimana menunggangi motor lebih baik berpengaruh pada performanya. Meski begitu, Marquez mendesak MotoGP untuk memilih antara memberikan motor yang sempurna, atau tontonan yang menarik bagi para penonton. Menurut Marquez, motor saat ini yang dibekali aerodinamika dan beragam perangkat pendukung membuat pembalap sulit menyalip. Selain itu, motor yang sempurna membuat pertunjukan kurang menarik. Karena itu, dia menyarankan agar memberikan kontrol lebih ke pembalap dan lebih sedikit aerodinamika dalam balapan. Tergantung apakah Anda ingin memiliki kategori MotoGP, untuk pertunjukan, penonton, atau motor yang sempurna. Saya lebih memilih untuk mencari pertunjukan, kata Marquez. Jika Anda menghilangkan beberapa aerodinamika, jika Anda menghilangkan beberapa perangkat, semua hal ini, saya yakin untuk pertunjukan itu akan lebih baik. Karena sekarang jauh lebih sulit untuk menyalip daripada di masa lalu. Motor yang sempurna berarti motor yang lebih aerodinamis, yang berarti waktu putaran akan lebih cepat. Tapi orang-orang di rumah tidak menyadari jika kami lebih cepat atau lebih lambat 1 detik dari TV. Jadi saya akan memilih cara ini, lebih sedikit aerodinamika, semuanya lebih manual dan untuk pertunjukan itu akan lebih baik, terangnya. Terkait masalah ini, pihak MotoGP kabarnya tengah melakukan negosiasi terkait peraturan yang ada, untuk siklus 5 tahun ke depan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Perubahan utama kemungkinan melibatkan pengurangan ukuran mesin, aerodinamika, batas bahan bakar dan beberapa hal lainnya. Di sisi lain, produsen motor asal Austria, KTM, resmi mengambil alih saham mayoritas merek motor asal Italia, MV Agusta. KTM yang sudah mapan di MotoGP hendak membawa kembali kejayaan MV Agusta ke MotoGP era modern dengan Marc Marquez sebagai pebalapnya. Sementara itu, Crew Chief Repsol Honda, Santi Hernandez, mengaku merasa senang bisa bekerja dengan Joan Mir di MotoGP 2024 usai bekerja dengan Marc Marquez selama 13 tahun. Hernandez pun memuji Mir yang mau belajar, dan bersikap terbuka dalam menerima saran atau masukan dari timnya. Sebelumnya, Hernandez bekerja dengan Marquez sebagai crew chief sejak Moto2 2011. Secara total, mereka meraih 7 gelar dunia bersama-sama, yakni 1 di Moto2 dan 6 di MotoGP. Namun, kolaborasi ikonik ini berakhir pada akhir 2023, mengingat kini Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini Racing. Marquez memutuskan tak memboyong Hernandez pindah ke Gresini, dan Hernandez tadinya sempat diduga akan bekerja dengan Luca Marini. Nyatanya, Honda justru memindahkan Mir ke kubu kru lama Marquez, sementara Marini digandengkan dengan kru lama Mir dan bekerja dengan Giacomo Guidotti. Hernandez menyatakan bahwa kolaborasinya dengan Mir sejauh ini cukup mulus, meski keduanya harus beradaptasi. Kami memulai musim bersama Joan di tes Valencia, jadi kala itu kurang lebih soal memahami apa yang ia butuhkan, ungkapnya. Tentu saja, usai lama bekerja dengan Marc, situasi kami kini sangat berbeda. Positifnya, dia, Mir, adalah rider yang mau belajar. Ia menghadapi banyak hal secara terbuka dan kami harus menaruh kepercayaan padanya. Segalanya masih baru baginya, lanjut Hernandez. Pria Spanyol yang juga ex-teknisi suspensi Valentino Rossi ini mengaku senang mendampingi Mir, tetapi sadar betul perjuangan mereka takkan mudah. Saya senang bekerja dengannya. Target kami adalah melaju di depan, tetapi tentu saja saat ini kami belum ada di situasi terbaik, ungkapnya.
Marc Marquez berpotensi menghadapi dua tekanan sekaligus dari musuh baru sekaligus musuh lama yang punya peluang kembali ke MotoGP. Ambisi Marc Marquez untuk bangkit dari keterpurukan di MotoGP, menghadapi tantangan dari mereka yang tak ingin kalah untuk unjuk gigi. Di usia yang menginjak 31 tahun, mantan bayi alien tersebut sudah mendapat tekanan dari titisannya sendiri yaitu Pedro Acosta pada MotoGP 2024. Acosta, yang memperkuat Red Bull Gas Tech 3, seolah tak ingin membiarkan Marquez tampil bagi Gresini Racing untuk berada di depannya. Dua kali balapan MotoGP 2024 dihelat musim ini dan dua kali pula sang rookie melibatkan diri dalam duel dengan sang calon legenda. Dia, Marquez, dulu melakukannya dengan Valentino Rossi dan sekarang saya telah melakukannya, ucap Acosta. Kita harus menjadi pengganggu. Julurkan kepala Anda dan buatlah kehebohan. Itu sangat indah, imbuh si hiu dari Mazzaron. Musuh Marquez berpeluang untuk bertambah. Jika Acosta datang dari generasi pembalap anyar, rival lain yang akan dihadapi Marquez datang dari deretan musuh lamanya. Sosok yang dimaksud adalah Andrea Iannone, ex-pembalap MotoGP yang pernah menjadi pesaing kuat Marquez sejak kelas Moto2. Saya tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Marquez, mungkin tidak. Tapi harus dikatakan bahwa Marquez selalu bilang Iannone adalah satu-satunya pembalap yang ditakutinya. Dalam duel jarak dekat di Moto2, dia mengalahkannya beberapa kali, demikian testimoni dari mantan manajer Iannone yaitu Carlo Pernat. Iannone sudah absen dari MotoGP sejak kasus doping yang membuatnya terkena skor dari dunia balap motor pada 2020. Kembalinya temannya ke MotoGP kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, tanda-tandanya sudah terlihat. Iannone menjadi salah satu opsi calon pabrikan baru MotoGP yaitu BMW, dalam rencana mereka untuk mentas di ajang balap Grand Prix pada 2027. Carmelo Ezpeleta, bos Dorna, membuka pintu untuk masuknya pabrikan yang berbasis di Munich itu ke MotoGP mulai 2027. Sementara itu, ketika Jorge Martin meraih kemenangan dalam balapan panjang Grand Prix Portugal terakhir MotoGP 2024, dengan mengendarai Desmosedici P24 milik tim Pramac, pemain asli Madrid itu juga menandatangani kemenangan ke-89 untuk Ducati di kategori utama. Tentu saja yang dihitung hanya balapan jarak jauh, karena event sprint memiliki statistiknya sendiri dan dihitung secara terpisah. Oleh karena itu, yang membuat penasaran adalah kebetulan kemenangan ke-89 pebalap Borgo Panigale di MotoGP itu, diraih oleh pebalap bernomor punggung 89 itu. Namun bukan itu saja, karena dalam sejarah singkat Ducati di kelas senior, yang dimulai pada tahun 2003, ini adalah keempat kalinya kejadian serupa terjadi. Melihat sejarahnya, hal serupa juga terjadi pada kemenangan pabrikan Bolognese di kejuaraan dunia MotoGP ke-27, 63, dan 72.